yaitu saya akan mengambil sebuah tema Yesus sanggup, ya, Yesus sanggup. Bapak Ibu bayangkan kalau di dunia ini tidak ada dokter gitu ya, seandainya tidak ada dokter, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan ya waktu orang itu sakit, kalau nggak ada dokter kira-kira gimana? Wah, pasti akan repot ya. Kalau nggak ada dokter, nggak ada tabib lah. Zaman dulu ada tabib ya. Salah satu murid Tuhan Yesus, Lukas, itu adalah seorang tabib ya. Kalau tidak ada dokter, tidak ada tabib, gimana rasanya? Waduh, kalau sakit bingung ya, mau kemana gitu ya. Itu kalau tidak ada dokter ya. Tapi saya ingin sampaikan kalau tidak ada Tuhan, wah itu lebih repot lagi ya. Dokter ada, tapi belum tentu dokter bisa menyembuhkan gitu ya. Belum tentu dokter bisa memberikan obat-obatan yang manjur buat kita semua. Nah, terlebih lagi kalau tidak ada Tuhan Yesus, lebih gawat lagi ya. Lebih gawat lagi, tidak ada pengharapan. Kalau dokter berkata, saya nggak bisa lagi, saya sudah menyerah, nggak bisa lagi mengobati Bapak Ibu semua. Wah, itu repot sekali. Saya pernah ngalami 2 tahun yang lalu ada seorang jemaat, ada jemaat yang orang tuanya tiba-tiba mengalami stroke ya, pecah pembuluh darahnya, saudara. Kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk ke ICU. Dan itu berlangsung bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 3 bulan. Ya, 3 bulan masuk ICU, lama, keluar sebentar, ke rawat biasa, balik lagi ke ICU, seperti itu. Sampai keluarga ini sepertinya sudah hilang harapan gitu ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan, waduh, berpikir kayaknya udah nggak mungkin deh orang tua ini sembuh gitu ya. Udah cukup tua juga, ada 70 tahunan lebih, pecah pembuluh darah di otak ya, udah dioperasi berkali-kali. Tetap seperti itu di ruang ICU 3 bulan, nggak terbayangkan kan ya, repotnya, biayanya apalagi. Nah, satu kali sampai keluarganya bilang sama saya, Pak, kita serahkan deh sama Tuhan. Maksudnya apa? Ya kita udah pasrah deh, kalau Tuhan mau ambil, biar Tuhan ambil. Nah, saya sebagai hamba Tuhan tentunya ya menghargai apa yang menjadi isi hati daripada keluarga ini. Ya akhirnya saya doakan, kumpulin semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya, adakan perdamaian gitu ya, pendamaian. Dan kita doakan masing-masing merelakan, ya melepaskan orang tua yang dikasihnya ini kalau memang waktunya untuk kembali kepada Tuhan, mereka rela dibisikin satu-satu, saudara, anaknya bisikin satu-satu. Wah, suasananya udah haru gitu ya, saudara. 2 tahun yang lalu, pas ingat saya pas Imlek ya. Dan tahu nggak saudara apa yang terjadi? Begitu selesai, tidak lama kemudian keluarganya memutuskan membawa orang tuanya ini kembali ke rumah karena dia pikir udah nggak ada harapan lah, buang duit terus di rumah sakit, udah ratusan juta. Akhirnya dibawa ke rumah di home care, ya dirawat di rumah gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Namanya Pak Simin ya. Rupanya setelah dibawa ke rumah, bukannya tambah buruk keadaannya, malah tambah sehat, saudara. Luar biasa. Saya sampai heran ya, kami datang ke rumahnya, kesan di rumahnya, ketemu dengan Pak Simin ini yang sudah 70-an tahun lebih ya. Dan dia udah mulai bisa duduk, udah mulai bisa makan. Sampai hari ini masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kan? Dokter berkata nggak mungkin. Ya, hamba Tuhan termasuk keluarga kami juga udah pasrah gitu ya, udah berserah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yesus sanggup. Amin. Saudara, Bapak Ibu, Yesus sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Nah, hari ini saya akan sharing dari firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 17 sampai 24. Ya. Tentang orang lumpuh yang disembuhkan, yang digotong oleh 4 orang. Ada hal-hal yang menarik menurut saya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, menyertai Yesus maksudnya, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. Bayangkan saudara, repot banget nih. Susah banget sih ya.
Tapi 4 orang ini betul-betul sahabat yang baik buat orang yang sakit lumpuh ini. Mereka nggak kehilangan akal, mereka membongkar atap walaupun sulit menaikkan seorang lumpuh di atas tilam, di atas tempat tidurnya, naik ke atas lalu diturunkan ke tengah-tengah orang banyak itu tepat di depan Yesus, tepat di depan Yesus. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, ya biasa nih ahli Taurat dan orang Farisi ahli dalam mengkritik, saudara ya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Rupanya mereka dengar perkataan Yesus yang berkata, hai saudara orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Mereka langsung ya, pikirannya langsung, wah ini kurang ajar nih. Siapa orang ini? Ini menghujat Tuhan nih. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Ayat yang ke-22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus itu Tuhan ya. Makanya dia tahu pikiran daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Padahal mereka nggak ngomong, saudara, mereka hanya berpikir dalam hatinya ya. Ingat, Yesus itu tahu pikiran kita, Yesus itu tahu hati kita, makanya kita perlu jaga pikiran kita perlu jaga hati kita supaya tetap sinkron dengan firman Tuhan, saudara. Karena walaupun nggak kita katakan, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin, saudara. Ayat yang ke-23, manakah lebih mudah? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Yesus memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan, pertanyaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nanti saya akan jelaskan ya. Ayat yang ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia itu siapa? Yesus. Berkatalah ia pada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat yang ke-25, dan seketika itu juga, nggak lama-lama, nggak seminggu, 2 minggu, mujizat itu sometimes terjadi seketika, ya. Ada juga mujizat yang terjadi secara bertahap, ya, bertahap bisa terjadi, saudara. Ada orang yang buta, saudara, yang Yesus meludah ke tanah lalu diambil tanah lalu dilumuri di matanya, ya, mujizatnya terjadi secara bertahap, ya. Orang buta itu nggak melihat secara jelas, orang buta itu melihat orang banyak seperti pohon, katanya, seperti bayang-bayang, lalu Yesus tumpang tangan lagi, sekali lagi baru dia lihat. Nah, yang kali ini nggak, mujizat itu terjadi seketika. Ya, dikatakan kepadamu, kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat yang ke-26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini, kapan saudara? Hari ini, ya, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini, today, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, saudara, Yesus sanggup menyembuhkan. Kenapa Yesus sanggup menyembuhkan? Ayat yang ke-17b berkata, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Sebetulnya yang lebih tepat bukan kuasa Tuhan menyertai dia, saudara. Betul, kalau kita orang percaya, kuasa Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Tetapi tidak dengan Yesus, ya. Tidak dengan Yesus. Yang tepat sebetulnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kuasa Tuhan ada pada Yesus. Kalau kita orang percaya, kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Tetapi bagi Yesus bukan. Bagi Yesus kuasa Allah itu ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Betul, Yesus 100% manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Tapi Yesus 100% juga Allah. Amin, saudara. Ya, sepupu kita nggak mengakui ini, saudara. Ini yang selalu menjadi perdebatan. Oh, Yesus hanya manusia. Yesus hanya sebagai nabi. Saksi Yehova juga demikian. Hanya menganggap Yesus itu sebagai apa? Sebagai manusia biasa. Tapi tidak, di dalam Alkitab, saudara, jelas berkata, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Amin. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus identik dengan Bapa. Yesus sama dengan Tuhan, gitu ya.
Jadi kenapa Yesus sanggup menyembuhkan? Karena Dia Tuhan. Amin, saudara, Dia Tuhan. Ya, ada lagunya. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. He is the Lord. Dialah Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, orang lumpuh itu tidak sendirian. Ya, lalu datanglah beberapa orang, 4 orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur mereka. Saudara, yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, entah itu sakit penyakit atau masalah keuangan atau masalah rumah tangga, jangan saudara mengatasinya seorang diri. Ya, seringkali kita nggak sanggup mengatasi keadaan kita seorang diri, ya saudara. Kita ini lemah, kalau seorang diri lemah. Alkitab berkata lidi satu batang itu mudah dipatahkan. Tetapi kalau sapu lidi nggak bisa dipatahkan, saudara. Nah, ini pelajaran yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kalau kita sedang mengalami masalah, sakit kah, masalah keuangan kah, masalah keluarga, masalah apapun, jangan biarkan saudara menanganinya sendirian. Amin. Ya, saudara pasti akan lemah, akan putus asa. Jadi yang kedua, jangan merasa sendiri. Yang tadi Yesus sanggup melakukan itu karena Dia Tuhan. Yang kedua, jangan merasa sendiri. Ingat, ada orang lain yang mendukung saudara. Ingat, ada orang-orang lain yang pasti akan mendoakan saudara. Makanya saya mendorong saudara, ikutlah kelompok kesan. Jangan cuma ibadah hari Minggu, ya walaupun online, tetapi ikutlah kelompok kesan. Karena di dalam kelompok kesan itulah kita punya sahabat, kita punya teman, saudara. Hari-hari ini kan kita lagi mempelajari tema bulan ini adalah friendology, ya, mengenai persahabatan. Kita perlu teman. Amsal 17 ayat 17 berkata apa, saudara? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi dalam kesukaran, saudara, kita butuh saudara. Ya, saudara yang dimaksud di sini adalah siapa, saudara? Ya, teman-teman kita. Kadang-kadang saudara dalam arti keluarga, family gitu, kadang-kadang nggak mau nolong kita, saudara. Ya, kadang-kadang justru orang-orang sahabat-sahabat kita yang nggak ada ikatan darah itu yang mungkin mau menolong kita, gitu ya. Jadi jangan merasa sendirian, saudara. Jangan mengatasi masalah sendirian. Amsal 18 ayat pertama begini, berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi saya suka ketemu, saudara, orang yang suka menyendiri itu sensi, ya. Saudara ngerti ya, sensi. Sensitif gitu ya. Ya, orang yang suka menyendiri itu baper, saudara. Bawa perasaan dulu gitu ya, bentar-bentar lu ngomongin gua ya, gitu. Padahal orang nggak ngomongin dia, saudara. Ya, orang yang suka menyendiri ini baperan, saudara, bawa perasaan, ya. Seringkali mudah tersinggung, saudara. Ini harus kita hindari dalam hidup kita. Saya nggak pernah merasa sendirian. Saya punya banyak teman, saudara. Ya, kalau saya punya masalah, saya nggak akan membiarkan saya mengatasinya seorang diri. Apalagi kalau udah nggak mampu, saudara. Kalau mampu nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu berat, saudara, butuh orang lain, butuh sahabat, ya, supaya kita bisa sharing, bisa mencurahkan isi hati kita kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, selain kepada Tuhan tentunya, ya, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apa yang Yesus lakukan? Saudara lihat, Yesus terlebih dulu menyembuhkan kelumpuhan rohani. Perhatikan, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan kelumpuhan rohani. Makanya dia berkata, ya, lebih mudah mana berkata dosamu diampuni atau berkata bangunlah dan angkatlah tilammu. Lebih mudah mana menurut saudara? Lebih mudah mana mengatakannya? Lebih mudah mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni dong. Paling mudah. Gak kelihatan, saudara. Ya, itu di dalam. Dosa kan masalah di dalam. Tapi kalau saudara lagi melayani misalnya, saudara berani nggak bilang, ayo orang lumpuh berjalanlah. Wah, kalau nggak berjalan malu, saudara, ya. Ya, memang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, tetapi saudara, secara perkataan lebih mudah, tetapi secara kenyataannya lebih apa? Lebih susah. Nggak mungkin, saudara. Ya, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin orang itu berkata atau Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Makanya dikatakan anak manusia di dunia ini punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi jangan main-main, saudara. Jangan saudara
berani-berani berkata dosamu udah diampuni, itu urusan Tuhan ya saudara. Jadi walaupun lebih mudah mengatakannya, sudah nangkep ya maksud saya, lebih mudah mengatakannya dosamu udah diampuni karena nggak kelihatan, nggak ada wujudnya gitu kan saudara. Daripada berkata bangkitlah, ya angkatlah tilammu, lebih susah karena harus ada buktinya. Tapi saudara apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan dua-duanya. Amin saudara. Yesus lakukan dua-duanya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Yesus. Ya, kalau yang sulit saja Yesus bisa lakukan, saudara. Ya, apalagi hanya membangkitkan apa, saudara? Membangkitkan orang yang lumpuh ini. Ada satu ayat yang sangat bagus sekali dalam Roma 8 ayat yang ke-32, saudara. Dikatakan begini, anaknya sendiri tidak disayangkannya, ya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita apa, saudara? Segala sesuatu yang lainnya. Jadi kalau anaknya sendiri sudah diserahkan, yaitu Yesus, Allah menyerahkan anaknya yang dikasihinya, yang paling berharga diserahkannya kepada kita, masakan tuh hal-hal yang lain Tuhan nggak berikan sih? Apa itu hal-hal yang lain? Kesembuhan, keuangan, pemulihan, masa Tuhan nggak berikan? Kalau yang terbaik, yaitu anaknya sendiri, diberikan kepada kita, masakan yang lain nggak diberikan kepada kita, sudah. Ya, coba saudara camkan ini. Ya, Roma 8 ayat 32. Yesus tidak disayangkan oleh Bapa, diberikan itu untuk menebus dosa kita. Masakan hal-hal yang lain tidak diberikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat sini bahwa Yesus lakukan yang pertama, kelumpuhan rohani itu harus dipulihkan dulu. Lebih susah itu kelumpuhan rohani daripada kelumpuhan apa, Saudara? Jasmani. Ya. Nah, bagaimana Yesus menyembuhkan? Ada banyak cara Yesus menyembuhkan ya saudara. Tapi dalam hal ini Yesus menyembuhkan dengan hanya apa? Berkata-kata. Dia tidak menumpangkan tangan, tidak seperti orang buta itu di apa namanya saudara, dia meludah lalu dia mengambil tanah lalu dioleskan di mata orang buta itu. Enggak, dia enggak melakukan apa-apa, dia hanya berkata-kata, dia hanya berfirman. Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi Yesus melakukannya kali ini hanya dengan apa? Berkata-kata, bangunlah, angkatlah tilammu. Itu aja, saudara. Dia nggak numpang tangan, saudara. Nggak lakukan apa-apa. Dia nggak mengurapi dengan minyak. Nggak, saudara. Ya, nggak ada metode, saudara. Nggak ada metode dalam kesembuhan. Ya, jadi jangan saudara ikut-ikutan. Kesembuhan harus diurapi dengan minyak. Siapa bilang? Ya, dengan berbagai cara. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, saudara. Nah, di bagian ini dikatakan apa? Yesus hanya berkata-kata, bangunlah dan angkatlah tilammu. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga orang lumpuh itu bangkit, berjalan dan membawa tilamnya pulang ke rumah. Jadi lihat saudara, perkataan Yesus penuh kuasa. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bulan Desember yang lalu saya sempat sakit menjelang Natal, saudara. Saya diare, saudara. Saya agak ngeri juga karena anak saya juga sakit dan anak saya itu sempat ketemuan dengan temannya yang kena COVID, saudara. Yang ngeri banget kan hari-hari ini kan, saudara. Yang namanya COVID mengerikan sekali. Saudara jangan main-main dengan COVID ya. Sangat mengerikan sekali. Banyak korbannya sudah ya, saudara. Dan waktu itu bulan Desember, saya ingat banget menjelang Natal itu, saudara ya. Saya sakit perut, tiba-tiba diare dan lemes sekali, nggak bisa makan. Baru pertama kali saya mengalami seperti itu, saudara. Dan yang saya takut adalah, saudara, anak saya yang kecil, Joy, itu beberapa hari sebelumnya kontak dengan orang yang kena COVID, temannya kena COVID, saudara. Jadi saya udah pikir, wah ini ngeri juga nih. Akhirnya karena nggak tahan, saudara, hari Minggu, saya ingat banget hari Minggu, saya udah nggak tahan, lemes sekali. Saya ke UGD, dibawa ke UGD, ke rumah sakit terdekat, saudara, penuh, nggak bisa terima. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit yang satu, puji Tuhan kosong, dia nggak artinya bisa dirawat. Masuk ke UGD dengan protokol kesehatan, saudara, dengan protokol COVID ya, harus di ronsen torak dan segala macamnya, harus di antigen. Ya waktu itu ya saudara, belum bisa swab karena swab kan hari Minggu dia nggak ada, saudara. Akhirnya diinfus sebentar, saya agak segar, lalu ditanya mau dirawat apa enggak. Saya pikir-pikir, cuman dia bilang gini, kalau Bapak dirawat itu harus masuk prokes kesehatan COVID.
perawatan COVID, ya. Artinya nggak boleh dikunjungi. Wah, celaka saya bilang, ya. Nggak boleh dikunjungi istri. Waduh, repot banget ya. Nggak bisa dibawain makanan, nggak bisa dijenguk. Repot, saudara. Padahal belum tahu COVID apa enggak. Karena baru tes antigen aja, saudara, ya. Lalu ada hasil ronsennya, katanya ada bercak-bercak sedikit, saudara. Akhirnya saya putuskan hari Minggu itu saya pulang. Hari Minggu saya pulang, ya saya doa aja, saya dikasih obat. Dan Seninnya saya cek swab. Ya, swab 24 jam supaya hasilnya cepat keluar. Tapi sementara hari Senin itu saya berdoa, membaca firman Tuhan, saya dapat rema. Saya membaca firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis yang melihat Yesus, ya, dan dia berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara tahu pasti ayat itu, ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu kata Yohanes ketika melihat Yesus. Tiba-tiba ayat itu jadi rema, saudara. Iya ya, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti ayat tadi tuh, Roma 8:32, ya. Yesus sanggup menghapus dosa dunia. Padahal itu susah banget. Menghapus dosa kan pekerjaan yang tidak mungkin bagi manusia, hanya bisa Allah yang menghapus dosa. Makanya tadi orang Farisi marah, ya. Merasa Yesus ini menghina Tuhan gitu, ya. Kok mengampuni dosa orang lumpuh ini? Tapi ayat itu jadi rema dan ada pengertian gini, kalau Yesus anak domba Allah menghapus dosa dunia, masakan menyembuhkan saya nggak bisa gitu, ya. Yang sakit diare doang masa nggak bisa? Tiba-tiba iman saya muncul. Ya, iman saya muncul mendengar firman Tuhan itu. Dan tahu nggak saudara apa yang terjadi? Sebelum hari Selasa keluar hasil swab, badan saya udah segar, saudara. Saya udah bisa makan, nggak lagi diare, nggak pusing lagi, nggak lemes lagi, ya. Sudah segar sekali. Dan saya yakin sekali hasil swabnya itu negatif. Wah, ternyata hasil swabnya lama banget, ya. Katanya mau di email, nggak muncul-muncul. Akhirnya istri saya dan anak saya ambil itu hasilnya ke lab di rumah sakit tersebut, saudara. Dan akhirnya istri saya bawa pulang hasilnya. Dan dia tanya, gimana? Kamu tebak gak hasilnya apa? Saya bilang, pasti negatif. Ya, pasti negatif. Dan ternyata dia buka betul hasilnya negatif. Amin, saudara. Ya, kenapa? Karena saya dengar firman Tuhan, rema firman Tuhan itu. Ada satu lagu yang saya suka, ya. Dialah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Amin, saudara. Jadi waktu kita mengalami masalah, saudara, coba dengar apa yang Yesus katakan. Amin. Dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, ada seorang yang luar biasa yang Yesus berkata, di antara orang Israel tidak ada orang yang punya iman sebesar ini. Siapa dia? Perwira di Kapernaum. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Perwira di Kapernaum ini menyuruh anak buahnya datang kepada Yesus, ya, dan tolong kasih tahu Yesus, tolong datang ke rumahku, katanya, ya. Ada hambaku yang sakit. Ini perwira baik banget, saudara. Perwira ini terkenal juga tukang memberi memberi sumbangan gitu, ya, untuk pembangunan rumah Allah, ya. Jadi perwira ini sangat luar biasa. Dan di tengah perjalanan Yesus menuju ke rumah perwira ini merasa digerakkan, aduh kayaknya nggak layak, ya. Yesus datang ke rumah saya, akhirnya dia keluar. Di tengah perjalanan Yesus menuju rumahnya, dia ketemu dengan Yesus dan dia berkata gini, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan dalam rumahku, ya. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Matius 8 ayat 7. Saudara, apa yang terjadi? Seketika itu juga, ya, anak buahnya, hambanya itu saudara, sembuh. Nah, saudara, itu yang saya bagikan pada hari ini, ya. Percaya Yesus ajaib. Ya, yang kedua, saudara, Yesus terlebih dahulu membereskan kelumpuhan rohani. Kelumpuhan rohani, ya. Masalah rohani itu lebih penting. Masalah jasmani akan menyusul. Dan yang ketiga, saudara, perkataan firman Tuhan itu akan menguatkan kita dan akan menyembuhkan kita. Ya, belajar punya iman, belajar mendengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, dan kita lihat iman kita akan bertumbuh.
Dan yang keempat tadi, jangan merasa sendirian. Ada orang yang akan menolong saudara. Akan ada orang yang menopang saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu berbicara bagi kami semua pada malam hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, tumpang tangan atas penyakit saudara. Kalau ada Bapak Ibu yang punya saudara sedang sakit, doakan, sebutkan nama mereka supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah dengan kelumpuhan rohani, ada hubungan-hubungan yang sedang kurang baik dengan Tuhan, pulihkan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa kesepian, gak ada teman, ya jangan menunggu, tapi coba saudara berteman dengan banyak orang. Ya, banyak orang berteman, masuk ke dalam kelompok-kelompok kesan, sehingga saudara tidak sendirian. Dan percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Bapak hamba berdoa untuk jemaat yang hamba kasihi di Bekasi Timur, Tuhan tolong semua supaya iman kami terus bertumbuh dan kami tidak merasa sendirian Tuhan. Kami percaya Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus sembuh. Yang membutuhkan pertolongan dalam masalah keuangan, Tuhan bukakan pintu langit supaya terbukalah berkat-berkat Tuhan. Yang membutuhkan pemulihan secara rohani, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, yang merasa sendirian, biar mereka mulai berteman dengan banyak orang yang seiman, sehingga iman mereka mulai bangkit. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.